Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang insyaallah langkah-langkah Bapak Ibu ke masjid ini menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kepergian kita ke masjid ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita ke masjid ini membuka pintu-pintu rezeki dan kebaikan bagi kita semuanya, dan menutup pintu-pintu keburukan. Dan insya Allah yang istimewa lagi, langkah-langkah kita ke masjid ini akan menjadi pelindung, menjadi payung di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada waktu 30 menit, mungkin 20 menit, 15 menit saya nyampaikan materi, nanti 10 menit kalau ada yang ingin bertanya, diskusi. Tema kita adalah pilar silaturahmi, mengokohkan pilar silaturahmi. Dalam Quran, dalam hadis itu ada 4 pilar. Hati yang utama yang menguatkan silaturahmi. Karena silaturahmi ini penting Bapak Ibu sekalian. Hadis-hadis yang menjelaskan bahaya bermusuhan dan memutuskan silaturahmi itu ancamannya neraka. Jadi kalau ada hadis yang menjelaskan ancamannya itu neraka, berarti itu sebuah dosa besar, ya, sebuah dosa. Misalnya hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim itu, la yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, tidak masuk surga orang yang bermusuhan. Jadi dosanya itu tidak disebutkan berapa dan apa, tapi langsung dinyatakan oleh Nabi, orang yang bermusuhan itu tidak masuk surga, gitu. Ada satu hadis lain, la yahillu lil muslim min ayyahjura musliman fawqa salasin fama tadakhal faman hajjara fawqa salasin fama tadakhal nar. Tidak halal itu berarti haram. Hukumnya seorang muslim tidak tegur sapa bermusuhan lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa salasin famata dakhala nar. Siapa yang bermusuhan lebih dari 3 hari, famata, maka dia meninggal, dakhala nar. Kata Nabi apa? Dakhala itu masuk, nar itu neraka, dia masuk neraka. 3 hari saja kita dikasih waktu itu. Di BDS ini ada ndak yang musuhan 3 hari orang Islam? Ndak ada ya Pak ya, 3 hari ndak ada. Kalau 3 bulan, nah itu kayaknya ada 3 bulan. Kalau 3 tahun, nah itu agak banyak sedikit itu katanya. Bahkan sampai meninggal dunia masih musuh. Sampai Pak si Anu meninggal, ndak usah, biar aja mati kapok. Nah, ini sudah terlalu orang seperti itu. Karena Islam itu bukan hanya hubungan dengan Allah bagus, tapi dia juga harus hubungan dengan sesama bagus. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang itu tidak beriman kalau dia tidak baik hubungannya dengan sesama. Gitu. Tidak beriman seseorang yang menyakiti tetangganya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya, dengan perilakunya.
Lah kata-kata la yu'minu itu tidak beriman itu kan berarti memang belum beriman atau imannya tidak sempurna. Sebab ada juga orang itu Pak, sholatnya rajin, kadang ya puasanya rajin. Tapi sama tetangganya dia tidak teguran. Sama tetangga kanan rumahnya tidak teguran. Ada orang yang baca Qur'annya rajin, sampai sama saudaranya musuhan. Saudara kandungnya itu musuhan. Gara-gara rebutan warisan aja. Satu dapat mesin cuci, satu dapat cobek. Berantem. Ya, seperti itu. Jangankan sama tetangga, sama saudara, sama pengurus masjid aja kadang ada teguran. Ada enggak sesama pengurus masjid, ustadz gitu enggak teguran? Ya kalau di masjid sini ya enggak ada. Yang ada di masjid di Balikpapan Tenggara, di Balikpapan. Nah, jadi seperti itu. Nah ini karena itu kita perlu adanya filar silaturahmi itu harus kuat. Nah, apa itu filarnya? Yang pertama ta'aruf, saling kenal mengenal. Dalam Al-Quran itu disebutkan kita harus saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nanti baca surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, laki perempuan, beda jenis kelamin, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu orang yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling bertahta, dan juga bukan yang banyak wanitanya, tapi orang yang paling bertakwa. Ta'aruf. Kalau dalam bahasa Arab itu Pak, kalau arafa ya arifu, itu artinya mengetahui, mengenal. Tapi kalau ditambah wazan ta'arafa ya ta'arafu, itu artinya saling mengenal. Ta'arafa ya ta'arafu, ta'aruf, saling mengenal. Nah itu. Jadi ada satu perintah dalam Quran yang kita harus jalani Pak, saling mengenal. Ya. Kenapa sih kita diperintahkan sholat jamaah seperti ini? Sebetulnya kita disuruh saling mengenal. Tidak ada Jawa, tidak ada Banjar, tidak ada Bugis, tidak ada Manado, tidak ada Batak. Yang ada hamba Allah, gitu. Saling mengenal. Cuma kita ini kadang-kadang sholat jamaah itu nyari pahalanya, tapi tidak saling mengenal. Makanya sekarang kadang-kadang itu banyak masjid, ya, jamaahnya ada, tapi antara jamaah yang satu dengan sebelahnya itu tidak kenal, tidak ada interaksi. Coba ditanya, sebelah bapak siapa namanya? Tidak tahu siapa. Tidak tahu dia. Sebelah bapak tadi siapa itu yang duduk di samping? Tidak tahu. Karena habis sholat pulang, datang komat, pulang, datang, pulang, gitu aja dia. Karena yang dikejar dia itu pahala. Tapi dia tidak memahami filosofis dari sholat jamaah itu. Apa nilai filosofis jamaah itu? Ta'aruf, silaturahmi sebetulnya. Itulah yang disebutkan dalam Quran, dia duduk bersama, dia bergandengan fisiknya, tapi hatinya tidak bersama. Itu. Akhirnya tujuan daripada jamaah itu lepas gitu. Ya, tujuan daripada sholat jamaah yang utama itu lepas. Kalau sab'a wa isrina darajat, kalau kita dikasih 27 derajat keutamaan, itu hanya bonus saja. Motivasi saja dari Nabi. Tapi inti sesungguhnya adalah saling mengenal, membangun silaturahim. Makanya kalau silaturahminya semakin besar, pahalanya semakin besar. Kita sholat di Masjid Jabalus Suhada ini, Jabal Salam ya, maaf. Jabal Salam ini satu kali sholat misalnya 27 derajat. Tapi ketika Bapak silaturahminya ditingkatkan tingkat internasional, di Madinah, maka satu kali sholat sama dengan 10.000 kali sholat. Bapak 10.000 kali sholat di sini,
Itu 1 kali sholat aja di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ditingkatkan lagi sampai internasional, silaturahminya di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali. 1 kali Bapak sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Jabalus Salam ini. Makanya Bapak kalau sholat ke Masjidil Haram aja 100.000 kali kan. Coba ke sana ya harus 51 juta. Baru nunggunya 33 tahun lagi. Lama. Umroh saja kalau begitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ta'aruf, saling mengenal. Jangan mengambil keputusan ya kalau belum mengenal. Ini kadang-kadang kita di masyarakat tuh belum tahu, belum kenal sudah ngambil keputusan. Jangan. Ya, kenali dulu. Saya pernah ditanya teman-teman tuh kan, Pak, kayak apa pesantren Hidayatullah misalnya. Ya, saya bilang, bagus, luar biasa itu. Banyak santrinya. Kiai Haji Abdullah Said itu mendirikan Hidayatullah sekitar tahun 70-an. Banyak kadernya, banyak cabangnya, hebat. Oh itu kan Pak, dulu disebut sarang teroris. Dulu kan ada berita. Ya saya bilang ya karena kamu sudah pernah ke sana belum? Belum. Kok bisa ngomong? Gue dengar-dengar aja Pak. Itu namanya fitnah. Pesantren Muhammad Arsyad Al-Banjari kilo 19. Ya kita kenali dulu, ya kan. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri dirikan itu kan luar biasa, hebat, mantap, bagus sekali. Santrinya banyak, pembelajarannya bagus. Coba kalau Hidayatullah dia sifatnya formal, ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi. Kalau Al-Banjari kan sifatnya diniyah, dia tidak formal. Bedanya kan itu saja. Jadi kita pahami dulu, kenal dulu gitu loh. Jangan ngambil keputusan sebelum kenal. Ini penting Bapak sekalian. Kalau tidak nanti kita mudah sekali memutuskan. Gitu. Kenali dulu. Kalau kita sudah kenal, kita sudah ke sana, ya. Saya sama teman-teman jamaah tabligh itu, ya baguslah jamaah tabligh itu. Saya pahami betul, saya ikuti. Oh dia tidur di masjid, nanti dia halaqah, jangan lingkaran. Ceramahnya tidak pakai nyinggung politik, tidak bahas khilafiyah. Dia hanya ngajak orang pergi ke masjid. Baguslah saya bilang. Walaupun kadang-kadang jamaah tabligh itu bahasanya memang bahasanya patah-patah, dia bagus gitu ya. Ya kan? Dan dia berani. Siapa yang berani ngajak orang-orang duduk-duduk di Melawai untuk sholat di Masjid Al-Munah itu? Tidak ada, saya aja tidak pernah. Mereka berani. Pak, azan kita ke masjid dulu. Itu orang duduk-duduk di Melawai, berani Pak, dia gituin. Ya, nanti ada yang ngomong, ya Bapak sholat duluan, masuk surga duluan, nanti saya nyusul gitu kan. Ya enggak nyusul-nyusul juga dia. Nah, jadi mari kita tafahum, saling memahami ya. Saling memahami saja. Kalau untuk memaksakan sama nggak bisa Pak. Kita berkelahi. Ya, contoh ya, Masjid At-Taqwa itu tarawihnya ya 23. Mau sampai kapanpun ya 23. Masjid Istiqomah itu tarawihnya berapa? 8 plus witir 3, 11. Ya sudah ya, pahami saja gitu loh. Kalau kita paksakan Istiqomah jadi 23, berantem kita Pak. Betul enggak? Kalau kita paksakan At-Taqwa jadi 8, ya perang. Kita saja yang memahami itu. Saya kalau sholat di At-Taqwa 23 ya 23 saya. Memang Indonesia tuh hebat Pak. Pokoknya keberagamaan orang Indonesia tuh bagus-bagus. Banyak bedanya. Kalau di Mekah tuh kan tidak pernah ada nabi palsu. Paling dulu aja Musailamah Al-Kazzab tuh. Kalau di Indonesia ini bisa 125 orang yang tercatat sudah nabi palsu itu. Termasuk Balikpapan pernah ada itu.
Asmaul Husnanya 99, dia 100. Nah, jadi bagaimana kuncinya? Ta'aruf, ta'aruf. Kata Allah, aku ciptakan bersuku-suku. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banjarmasin. Banjarmasin itu beda. Beda berapa yang Luntai, Tanjung, beda. Subhanallah. Soto Lamongan sama soto Surabaya sama enggak? Enggak sama. Iya kan? Soto Banjar sama soto Lamongan sama enggak? Enggak sama. Mana yang enak? Lamongan apa Surabaya? Apa Banjar? Yang gratis. Nah ya luar biasa. Diciptakannya orang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbudaya macam-macam ini adalah rahmat, kasih sayang Allah untuk ujian lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Beda Pak budayanya itu. Bapak dari Jawa Timur nih, pergi Gresik, Tuban, sampai nanti tembus Semarang, Jogja, naik ke atas lagi sampai ke Majenang, sampai lagi ke Jawa Barat sampai itu beda. Dari makanannya beda, bahasanya beda, karakter orangnya berbeda. Nah, siapa yang paling bagus? Yang saling mengenal. Itulah konsep ta'aruf. Mari kita mengenali teman-teman kita. Itu. Yang kedua, konsepnya adalah tafahum. Tafahama ya tafahamu tafahum. Itu saling memahami. Kalau sudah mengenal, apalagi ya memahami. NU Muhammadiyah itu berbeda, tapi misinya sama, memajukan, berdakwah untuk kemajuan Islam di Indonesia ini. Coba tanya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912, tanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Irung Jombang itu 1926 NU itu, pasti tujuannya dakwah Islam. Cuma harakahnya mungkin berbeda. Kalau NU lebih banyak ke pesantren, kalau Muhammadiyah lebih banyak ke pendidikan. Coba Bapak pergi ke Malang, universitas apa yang paling besar? Muhammadiyah. Luar biasa. Coba cari pesantren yang paling besar, Jombang. Ya punyanya Tebu Ireng, Darul Ulum, sampai ke seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. NU itu bukan aliran, Muhammadiyah itu bukan aliran, itu organisasi dakwah sosial. Ya, yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari atau NU, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah di Yogyakarta. Jadi dia bukan aliran, dia bukan agama, bukan sekte, dia adalah organisasi, ormas, ya, namanya organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah pendidikan. Ini perlu dipahami sehingga kita tafahum. Makanya kemarin Muhammadiyah Idul Fitrinya duluan kan? Kemarin duluan Pak, hari Jumat beliau itu. Saya di WA sama teman itu, Ustaz selamat hari raya Idul Fitri. Ya saya jawab, mohon maaf ya Ustaz, saya sedang puasa. Masih puasa. Baru dia jawabnya, Ustaz berdosa, sudah hari raya masih puasa. Ya, saya jawab juga, Bapak juga berdosa, masih puasa sudah hari raya. Itu kalau saya paksakan lagi bisa ribut ya. Ya kan? Kalau saya bilang yang paling betul pakai ru'yatul hilal bukan hisab. Wah, nanti dia jawab lagi tuh ribut lagi. Iya, tapi kenapa yang lain-lainnya pakai hisab katanya? Tentukan satu Syawal, satu Muharram, satu Safar itu kan pakai hisab. Kita bisa bikin tanggalan sampai 20 tahun yang akan datang, bisa enggak? Bisa. Pakai apa? Pakai hisab. Itu kalau saya teruskan begini berantem banget. Ya, makanya kita bilang ya terima kasih, tapi saya sedang masih puasa karena saya ikut pemerintah. Ru'yatul hilal itu. Sementara Naksabandiyah itu hari rayanya hari apa kemarin?
Lu Bapak udah nonton yang di Aceh? Iya kan? Itu tiap tahun laksananya itu dia 3 hari itu beda. Ya Bapak nonton di TV. Ya, ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun. Nah, itu. Tolong-menolong dalam dosa nggak boleh. Dalam tolong-menolong dalam permusuhan nggak boleh. Ya. Jangan sampai membuat justice collaboration, kan? Satu orang berbuat, ditolong 80 orang, akhirnya 80 orangnya kena kode etik semua. Gitu. Kan kemarin seperti itu kasus. Jual narkoba 5 kilogram, ya jangan ditolong. Ya. Akhirnya ada yang nolong ya kena juga. Itu namanya ta'awanu 'alal ismi, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena jual narkoba 5 kilo itu tidak bisa sendiri, pasti ada yang bantu. Ada ta'awunnya itu orang-orang yang menolong kan begitu. Sembunyikan solar, gua solar. Nah itu juga ta'awun, pasti ada yang siapa yang ngedrop situ, siapa yang menjual, siapa yang memasarkan. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak boleh. Tapi kalau saling tolong-menolong dalam kebaikan itu penting. Nah ini narkoba itu kenapa hebat, susah diberantas di Indonesia, di dunia? Karena ta'awunnya kuat ya Pak. Tolong-menolongnya kuat. Ta'awun itu namanya saling tolong-menolong. Innallaha fi auni abdi madama abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudaranya. Tidak mungkin Allah mau menolong kita kalau kita itu tidak mau menolong saudaranya. Jadi seberapa jauh kita menolong orang lain, itulah pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Gitu. Karena itu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Coba Bapak perhatikan, kalau Bapak mau ditolong Allah, Ibu mau ditolong Allah, tolonglah orang lain. Pasti kita ditolong Allah. Begitu. Yang terakhir, takaful. Takafala ya takaful, saling melindungi. Takaful itu melindungi, menjaga. Jadi kita tidak boleh menghancurkan orang lain dengan membeberkan aibnya. Itu takaful, dan takaful tidak menjaga. Makanya dalam Islam itu siapa yang membuka aib saudaranya, dia akan dibuka aib.